Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada hari ini kita kembali belajar dari Katekismus Heidelberg. Pertanyaan yang ke-24 dan 25 yang berkaitan dengan pengakuan iman rasuli. Kita tahu dari pengakuan iman rasuli ada 3 bagian. Yang pertama, mengenal Allah Bapa dan penciptaan kita. Bagian kedua, mengenal anak Allah yang tunggal dan penebusan kita. Dan bagian ketiga, mengenal Roh Kudus dan pengudusan kita. Di dalam pertanyaan yang berikutnya, dijelaskan tentang bagaimana kita memahami satu keberadaan yang ilahi, dan di dalamnya kita berbicara tentang 3 pribadi yang setara dan sehakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena Allah telah menyatakan dirinya sendiri dengan cara sedemikian rupa di dalam firman-Nya, sehingga ketiga pribadi yang berbeda ini adalah Allah yang satu, sejati, dan kekal. Di dalam pengakuan iman inilah kita menyadari hanya ada satu Allah yang sejati. Allah yang sejati ini eksis di dalam 3 pribadi, dan masing-masing dari ketiga pribadi berdistingsi dari 2 pribadi lainnya. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita dapat membaca dan mempelajari dari surat Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18, Kejadian pasal 18, dan Injil Matius pasal 28 ayat 18 sampai dengan 20. Melalui pembacaan ayat-ayat tersebut, kita semakin tahu, sadar, dan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ketiganya setara, sehakikat di dalam naturnya, atribut-atributnya, ketetapannya, yang diwujudkan melalui karya penciptaan, karya providensia, dan karya penebusannya. Alkitab secara bertahap memberikan kepada kita pengertian dan pengenalan siapakah Allah yang kita sembah melalui namanya dan karyanya, Elohim, Yahweh, Adonai, Bapa, Anak Allah yang tunggal, dan Roh Kudus. Ketiga pribadi yang kekal ini menyatakan dirinya, dan kita dengan iman percaya bahwa barang siapa yang menyangkal anak, ia juga tidak memiliki bapa. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki bapa. Demikian yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 23. Karena itu, mereka yang tidak mengenal dan tidak mempercayai keberadaan Bapa, Anak Allah yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, mereka tidak memiliki Allah, tetapi mereka sedang menyembah berhala. Kita beriman dan meyakini bahwa kita percaya ada 3 pribadi. Kita tidak percaya ada 3 Allah. Dan kita tidak percaya hanya ada satu pribadi. Kita mengakui Allah yang sejati bersama gereja sepanjang masa. Apakah implikasinya untuk hidup kita saat ini? Yang pertama, kita sungguh-sungguh mengakui
dan menyembah Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, baik dalam ibadah hari Minggu, ibadah setiap hari, dan di dalam perjalanan hidup kita. Pengakuan, pengenalan akan pribadi Bapa, Anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, betul-betul kita hayati dengan baik dan benar. Yang kedua, kita menerapkan kehidupan yang setara, sehakikat, sebagaimana Tuhan menyatakan itu pada pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai sesama manusia. Kita tahu siapa kita dan siapa sesama kita, yang setara dan sehakikat, yang memperlakukan sesama kita dengan benar dan tepat, baik di rumah, di dalam masyarakat, di dalam pekerjaan, dan dalam seluruh aktivitas apapun. Yang ketiga, dengan kita mengenal Bapa, Anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, maka kita dengan sungguh-sungguh menyaksikan itu di dalam kehidupan kita. Keyakinan iman kita, kepercayaan kita itu berbeda dengan keyakinan dan kepercayaan agama manapun di seluruh dunia. Karena kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah tiga Allah, dan tidak menyembah hanya satu pribadi. Kiranya pembelajaran hari ini menjadi perenungan bagi kita untuk semakin mengenal Dia, Allah yang Esa, Pencipta, Penebus, dan yang menguduskan kita untuk selama-lamanya. Amin.